Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita akan membahas materi anggaran tentang bagian kedua, yaitu pengantar anggaran perusahaan. Materi ini didapat di kelas 11 otomatisasi dan tata kelola keuangan. Sebelumnya di bagian pertama kita sudah membahas apa itu perusahaan, dan yang kedua kita membahas tentang pengantar anggaran perusahaan. Di materi ini kita akan membahas 5 pokok pembahasan. Yang pertama, kita akan mengetahui pengertian anggaran perusahaan. Yang kedua, tujuan anggaran perusahaan. Yang ketiga, manfaat penyusunan anggaran perusahaan. Dan yang keempat, asas penyusunan anggaran perusahaan. Dan yang kelima, prinsip penyusunan anggaran perusahaan. Kita mulai dari definisi pengertian anggaran. Apa itu anggaran? Anggaran adalah rencana keuangan atau kegiatan perusahaan yang berisi taksiran atau perkiraan jasa, biaya, atau uang yang diperlukan, serta sumber-sumber keuangan yang dapat menutup kebutuhan keuangan untuk masa yang akan datang. Kemudian, apa itu tujuan anggaran perusahaan? Membuat anggaran pendapatan dan belanja berarti membuat rencana, menetapkan apa yang dikerjakan, dan menentukan proses pengerjaannya. Tujuannya agar suatu perusahaan dapat terhindar dari pemborosan anggaran dan mendapatkan hasil yang maksimal. Tentu setiap perusahaan menginginkan sebuah progres atau sebuah goal tujuan yang efektif. Tujuan yang efektif akan didukung dengan dana yang kuat, dan juga dana yang kuat ini tentu harus diatur sedemikian rupa agar pencapaiannya dapat dilakukan secara efektif. Setelah kita mengetahui tujuan anggaran perusahaan, kita perlu mengetahui apa itu manfaat penyusunan anggaran. Ada 3 manfaat penyusunan anggaran. Yang pertama di bidang perencanaan atau planning. Saat perencanaan, perusahaan akan melakukan penelitian dan penyelidikan dalam penyusunan. Penyusunan anggaran akan membantu perusahaan menetapkan tujuan mana yang dapat dicapai secara jelas dan logis, serta dapat merencanakan optimalisasi sumber daya yang dimiliki perusahaan secara tepat. Kemudian, bidang koordinasi atau coordinating. Manfaatnya adalah dapat mengkomunikasikan antara para individu dengan perusahaan. Hubungan koordinasi antara individu dapat merancang timbal balik yang positif bagi perusahaan, sehingga dapat mengetahui kelemahan dan kelebihan perusahaan tersebut untuk diperbaiki dan dikembangkan. Poinnya di sini adalah koordinasi tentang komunikasi. Komunikasi yang baik akan menghasilkan kolaborasi yang baik pula. Dengan kolaborasi yang baik, maka tujuan perusahaan itu dapat tercapai. Kemudian yang ketiga, manfaat yang ketiga di bidang pengawasan. Di bidang pengawasan, mampu mengawasi kegiatan dan pengeluaran perusahaan, mana yang menguntungkan dan sebaliknya. Dengan pengawasan ini diharapkan tidak terjadi pemborosan, sehingga anggaran yang dikeluarkan perusahaan itu akan efektif dan juga efisien. Kita tidak mau kan perusahaan kita atau usaha kita melakukan pemborosan anggaran, dan itu sangat tidak efektif, sehingga perlu adanya pengawasan tersebut. Kemudian, apa asas penyusunan anggaran? Ada 3 asas penyusunan anggaran. Yang pertama, asas universalitas, di mana asas ini menghendaki agar anggaran disusun menurut jumlah bruto dari belanja dan pendapatan. Kemudian yang kedua, ada asas keseimbangan. Asas keseimbangan ini maknanya adalah menghendaki belanja yang dilakukan dapat ditutup dengan pendapatan yang akan diterima, sehingga tidak terjadi defisit atau mengalami kerugian. Jadi pengeluaran yang telah dilakukan itu dapat ditutupi kembali dari pendapatan yang diterima. Begitu. Kemudian asas pemerinci anggaran, di mana asas ini menghendaki anggaran yang terperinci susunannya. Dengan rincinya anggaran, kita bisa tahu pos-pos pengeluaran, pos-pos pemasukan, pos-pos penerimaan dengan baik dan jelas. Kemudian setelah asas penyusunan anggaran, kita perlu tahu juga istilah-istilah yang ada di dalam anggaran itu sendiri. Ini istilah dasar sehari-hari yang tentunya kalian sering mendengarnya. Neto, tara, dan juga bruto. Apa itu neto, apa itu tara, dan apa itu bruto? Neto adalah berat suatu barang setelah dikurangi dengan kemasannya. Itu namanya adalah neto. Jadi, bila ada sebuah karung yang berisi beras, maka yang dinamakan berat bersih atau neto adalah berat beras itu sendiri. Neto merupakan berat bersih dari suatu produk. Dalam pengertian neto, berat wadah tidak ikut masuk dalam hitungan. Itu ya, ketika ada sebuah karung beras, maka isi dari karung itu atau beras itu menjadi berat bersih atau neto. Kemudian pengertian yang kedua tentang istilah tara. Apa itu tara?
Tara adalah berat dari kemasan suatu barang, jadi berat dari wadahnya. Selisih antara berat kotor dan juga berat bersih merupakan berat wadah yang digunakan dalam membungkus barang. Berat wadah ini dalam aritmatika sosial akan dikenal sebagai tara. Besarnya nilai dari tara akan dinyatakan dalam prosentase tara. Kemudian ada istilah lagi bruto. Bruto ini adalah istilah yang digunakan untuk menamai berat kotor, yaitu berat suatu barang beserta dengan kemasannya atau beserta dengan wadahnya. Misalnya, sebuah karung berisi beras yang beratnya 50 kg, maka yang disebut berat kotor adalah berat karung ditambah isi beras itu sendiri. Berat wadah ditambah isi dari wadah itu sendiri, itu namanya adalah bruto. Simpelnya, secara sederhana, bruto itu sama dengan neto ditambah tara, kemudian tara itu sama dengan bruto dikurangi neto, dan neto itu sama dengan bruto dikurangi tara. Apa saja prinsip penyusunan anggaran? Ada 9 prinsip penyusunan anggaran. Prinsip yang pertama yaitu manajemen involvement, di mana ini maknanya adalah keterlibatan manajemen. Keterlibatan manajemen memiliki makna bahwa manajemen mempunyai komitmen yang kuat untuk mencapai segala sesuatu yang direncanakan. Ketika penyusunan sesuatu program atau kegiatan atau kebijakan, maka manajemen perusahaan ini, manajemen instansi itu harus terlibat di dalamnya. Ketika manajemen tidak terlibat, maka proses koordinasi itu juga akan sulit. Maka prinsip manajemen involvement menjadi prinsip yang pertama. Kemudian prinsip yang kedua adalah organizational adaptation, yaitu adaptasi organisasi. Suatu rencana keuangan harus disusun berdasarkan struktur organisasi, di mana ada ketegasan kewenangan dan tanggung jawab. Seorang manajer atau seorang pimpinan tidak dapat memindahkan tanggung jawab atas suatu pekerjaan walaupun dia dapat melimpahkan sebagian wewenangnya kepada bawahannya. Maksudnya, setiap anggota perusahaan atau setiap individu perusahaan sedang memiliki hak dan tanggung jawab masing-masing. Walaupun dia seorang pimpinan, walaupun dia seorang manajer dan memiliki bawahannya, tidak semua pekerjaan yang seharusnya dilakukan pimpinan itu dilimpahkan ke bawahannya. Ada batasan atau ada garis-garis tertentu mana tugas yang harus dilaksanakan oleh pimpinan, mana tugas yang harus dilaksanakan pimpinan, bawahan, manajer, dan lain sebagainya. Kemudian prinsip yang ketiga adalah responsibility accounting atau pertanggungjawaban keuangan. Agar rencana keuangan dapat dilaksanakan dengan baik, maka harus didukung adanya suatu sistem responsibility accounting yang polanya disesuaikan dengan pertanggungjawaban manajemen keuangan perusahaan. Bagaimana pertanggungjawaban keuangan setiap perusahaan itu disesuaikan dengan kebutuhan dan pola-pola dari perusahaan itu sendiri. Seperti apa polanya itu berdasarkan dari kebutuhan setiap perusahaan masing-masing. Kemudian setelah kita tahu 3 prinsip, maka kita akan menuju ke prinsip yang keempat. Prinsip yang keempat ini adalah goal orientation atau berorientasi pada tujuan. Penetapan tujuan yang realistis akan menjamin kelangsungan hidup dan pertumbuhan perusahaan dalam jangka panjang. Jika kita menginginkan perusahaan ini bertahan lama dan memiliki target-target jangka panjang yang tercapai, maka orientasinya harus berdasarkan tujuan. Apa tujuannya? Bagaimana tujuan itu? Realistiskah tujuan itu? Dapat tercapaikah tujuan itu? Jika itu semua memenuhi, maka kegiatan perusahaan dalam jangka panjang bisa tercapai dengan baik. Kemudian prinsip yang kelima adalah full communication. Ini tentang komunikasi. Suatu perencanaan dan pengendalian dapat berjalan sesuai efektif apabila antara manajemen memiliki pemahaman yang sama tentang tanggung jawab dan sasaran yang akan dicapai. Ini terkait dengan komunikasi dalam perusahaan. Pembagian tugas, pokok, dan fungsi masing-masing individu perusahaan itu harus jelas dan terarah serta dapat dikoordinasikan dengan baik. Itu adalah prinsip yang kelima. Kemudian prinsip yang keenam ini adalah realistic expectation, di mana sasarannya harus realistis. Dalam perencanaan, manajemen harus menetapkan sasaran yang realistis. Artinya, perencanaan itu bisa tercapai dengan baik. Maka sebaiknya manajemen harus menghindari konservatisme dan optimisme yang berlebihan yang menjadikan sasaran tidak dapat dicapai. Kemudian yang keenam, prinsip yang keenam ini adalah timelines.
di mana ini maknanya adalah ketepatan waktu. Laporan-laporan mengenai realisasi rencana harus diterima manajer yang berkompeten tepat pada waktunya agar informasi tersebut berguna bagi manajemen. Percuma ada laporan yang lengkap, bagus, tetapi terlambat dalam menyerahkan. Itu akan menjadi hal yang percuma. Maka sebaiknya laporan itu harus tepat pada waktunya dan diberikan kepada orang yang sesuai dan kompeten. Kemudian prinsip yang ke-8 adalah flexible application. Ada fleksibilitas. Perencanaan tidak boleh kaku, tetapi harus terdapat celah untuk perubahan sesuai dengan situasi dan kondisi. Kita tidak tahu masa depan itu seperti apa. Kita tidak tahu masa depan perusahaan itu memiliki masalah seperti apa dan juga lain-lainnya. Maka harus ada fleksibilitas di dalamnya. Ketika tidak ada fleksibilitas, maka peraturan itu akan menjadi kaku dan perusahaan atau individu yang ada di perusahaan itu susah untuk beradaptasi atau mengubah kebijakan itu, sehingga tujuan atau rencana atau realisasi perusahaan mungkin akan sedikit sulit dalam pencapaiannya. Dan yang terakhir, prinsip yang terakhir yaitu reward and punishment, di mana ini maknanya adalah penghargaan dan sanksi. Manajemen harus melakukan penilaian kinerja manajer berdasarkan perencanaan yang telah ditetapkan. Jadi, manajer yang kinerjanya di bawah atau melebihi standar harus dapat diketahui. Ketika manajer atau individu atau pimpinan perusahaan ini melakukan kinerja yang di bawah standar, maka harus diberikan punishment. Kemudian sebaliknya, jika manajer atau jika pimpinan melakukan pekerjaan yang baik dan melebihi standar yang ditetapkan, maka dia berhak untuk mendapatkan reward atau penghargaan. Dengan cara itu, maka setiap individu, baik itu pimpinan, anggota, ataupun manajer, dapat melakukan tugasnya dengan maksimal. Karena dia tahu ketika tugasnya akan baik, ketika tugasnya baik, maka dia akan mendapatkan reward. Dan ketika tugasnya jelek, kinerjanya jelek, maka dia akan mendapatkan punishment. Demikian materi yang bisa saya sampaikan kepada kalian semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.